firman Tuhan. Tuhan yang memberkati, mengurapi hamba-Mu, supaya setiap yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu semua berasal dari Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baik, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yang tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18 sampai ke ayat yang 20. Saya ucapkan sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Saya akan membacakan kepada kita semuanya. Orang-orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengarkan. Ia melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Di sini saya membawakan firman Tuhan ini untuk memulihkan hidup kita dan mengubahkan hidup kita. Saya memberi tema pada firman Tuhan ini yaitu pemulihan dimulai dari luka. Adakah di antara kita saudara-saudari yang pernah merasakan kekecewaan, patah hati, mungkin karena sahabat kita, keluarga kita, teman dekat kita, bahkan kekasih kita yang mungkin kita sudah memberikan harapan yang besar kepada beliau. Ketika kita mengalami kekecewaan, pasti hati kita bertanya-tanya, rasanya sakit banget ya. Kadang juga kita berpikir, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Aku sudah melakukan firman Tuhan, aku pergi ibadah, bahkan berdoa pada pagi, siang, sebelum makan, sebelum tidur, aku berdoa kepadamu. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi kepadamu? Di sini kita akan mendengarkan firman Tuhan, menelaah firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kekecewaan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, khotbah ini atau renungan ini mengajak kita untuk lebih lagi mengerti bahwa kekecewaan dan patah hati bukan akhir dari segalanya. Tuhan bisa pakai rasa sakit itu untuk mengubah hidup kita. Kita bisa menjadi kuat, kita bisa menjadi lebih bijak, dan bahkan kita bisa lebih dekat kepada Tuhan lewat peristiwa apa yang sudah terjadi dalam hidup kita. Mari kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-34 yang ke-18 bagian A. Orang-orang benar berseru-seru dan Tuhan mendengarkan. Seringkali kita mengalami kekecewaan dan patah hati, kita curhat kepada teman sekolah kita, kepada sahabat kita, teman sebangku kita di sekolah. Kita menangis, apa yang di dalam hati kita berikan. Kita kasih tahu kepada teman kita. Tapi semua itu akan sia-sia. Karena apa? Tidak akan ada pertolongan dari teman kita. Paling kalau teman kita udah mendengarkan, paling kata, ya udah sabarlah, gimana mau dibuatkan, itulah yang dulu kau alami. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, dengan berseru, curhat kepada Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan tidak hanya mendengar tangisan teman-teman semua, saudara-saudara sekalian. Tidak hanya mendengar jeritan saudara, tapi Tuhan utus pasukan malaikatnya untuk bertindak dan mencari jalan keluar untuk setiap saudara. Tuhan akan mengulurkan tangannya, akan memberikan pertolongan kepada saudara yang mengalami seperti kesakitan, mengalami kekecewaan. Karena itu, kalau engkau menangis, janganlah menangis di hadapan manusia, tetapi menangislah di kaki Tuhan. Seperti itu, saudara. Jadi, mari kita sama-sama belajar dari ayat ini. Kalau kita memberi harapan kepada manusia, belum tentu kita mendapatkan apa yang sesuai di hati kita. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti dengarkan cerita bahkan curhatan saudara sekalian. Ia melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mari kita lihat dalam ayat ini. Ketika Yesus mendengar, Yesus melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka, dari sakit hati mereka, dari patah hati mereka, bahkan dari kekecewaan mereka.
Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Dalam Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk jiwanya. Kita gak mau dekat dengan orang-orang yang kecewa, patah hati. Bahkan ketika teman kita curhat kepada kita, tengoklah, aku gini loh, apa yang kurasakan, gini. Mereka hanya mendengarkan saja. Bahkan ketika kita sebagai teman curhatnya, pasti mau berpikir, hanya curhat aja si kawan ini. Hanya rasa patah hati ini yang mau didengarkan. Mungkin kita mau merasa seperti ketika kita sebagai pendengar. Kita gak mau dekat dengan orang yang sedang kecewa, patah hati, sakit hati, karena orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang mudah tersinggung. Apa yang dialami dia, contohnya dia mengalami sakit hati kepada temannya, seperti itu. Apa yang dialami dia itu menjadikan sesuatu itu merasa sensitif, seperti itu. Jadi ketika kita ngomong, sebenarnya tujuan omongan kita ini gak ke dia gitu. Tetapi ketika dia merasakan sakit hati itu, kekecewaan itu dirasakannya, dia akan mudah tersinggung, seperti itu. Jadi kalau bahasa milenialnya bisa dikatakan dia sering tantrum, seperti itu. Jadi ketika kita mengalami tersinggung, marah, seringkali kita bilang, malaslah dekat dengan orang-orang seperti itu. Jadi pada Mazmur 34 ayat 9a, orang yang ditinggalkan seringkali Yesus sangat ingin dekat kepadanya. Jadi saudara-saudari sekalian, Yesus mendengarkan kita. Yesus sangat-sangat senang ketika dihadapkan dengan orang yang patah hati dan kecewa. Mazmur 34 ayat 9b berkata, dan ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Saudara-saudari sekalian, orang-orang boleh mengecewakan saudara, orang boleh melukai hati saudara, tetapi hatimu harus tetap bersih, karena yang meluputkan kita bukan kemampuan kita, bukan situasi kita, tapi tangan Tuhan yang hebat. Meskipun semua orang menjatuhkan saudara, meskipun semua orang menyukai hati saudara, membuat hatimu kecewa, tapi Tuhan akan memulihkan hati saudara pada waktu yang tepat. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup memang di dunia yang sangat keras. Kalau anak zaman sekarang, mungkin anak-anak SMA, anak-anak milenial sekarang berkata zaman barbar. Ya, seperti itu kan. Jadi persaingan, bully, apalagi dalam sosial media sekarang yang kita tahu, TikTokers, anak-anak YouTubers, sering kita lihat mereka membuat konten. Mungkin konten yang mereka lakukan itu sudah bisa memberikan kita sebagai hiburan, seperti itu. Tapi tidak semua juga orang bisa menjadi hiburan. Bahkan pembulian terjadi dalam dunia sosial media sangatlah pesat. Bahkan bahayanya pada zaman sekarang ada banyak kelompok-kelompok orang yang tidak suka, mungkin karena permainan atau ajaran agama yang berbeda, akan membuat kelompok dengan tujuan yaitu menghancurkan. Setan yang sama bekerja di zaman Kristus, memfitnah Yesus juru selamat yang penuh kasih, tiba-tiba dituduh sebagai penghujat. Kita ada di zaman yang dimana kebenaran akan mencuci tangannya. Orang yang sudah patah hati, sakit hati, pasti pikirannya akan tumpul. Terkhusus buat anak-anak zaman sekarang, ketika kita merasa kekecewaan dan patah hati, kita sangat sensitif. Kita sangat bisa menerima bisikan-bisikan iblis. Tapi saya ingin memberitahukan kepada saudara, terkhusus buat anak-anak muda sekarang, jika saudara sedang luka hati, patah hati, bahkan kecewa, setan ingin membuat saudara itu nekat. Setan ingin membuat saudara masa bodoh dan berpikir apapun yang terjadi pasti terjadi. Yang lebih tepatnya pasrah terhadap apa yang terjadi. Tetapi saya ingin katakan bahwa masih ada Tuhan dan berpikirlah sehat. Mengapa patah hati ini bisa terjadi? Saya di sini tulis saudara-saudara bahwa yang pertama, ekspektasi dan harapan yang terlalu tinggi. Seringkali manusia, saudara-saudari sekalian, kita memberikan harapan kita yang terlalu tinggi kepada manusia. Bahkan apa yang kita sudah lakukan, kita berpikir, oh mungkin temanku ini nanti apa yang dilakukan bahkan timbal balik kepada kita. Jadi inilah yang membuat rasa patah hati ini
bisa terjadi dalam hidup kita. Karena apa yang sudah kita tanam pasti akan kita tuai menurut kita. Padahal di dalam dunia ini semua tidak harus sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan hati kita. Jadi kita harus memberikan ruang, memberikan tenaga kita, pikiran kita untuk apapun yang sudah kita lakukan, kita tidak harus menuainya. Seperti itu. Yang kedua, memikirkan jasa serta keindahan yang pernah terjadi dan merasa telah sia-sia. Apa yang kita lakukan, kita seringkali memikirkan apa yang ada di dalam kita. Contohnya seperti ini. Kita memberikan duit, kita memberikan bantuan seperti itu. Tetapi kita memberikan jasa. Kita berpikir, oh nanti kita akan ada imbalan yang akan kita terima, seperti itu. Yang ketiga, penjajahan dalam pikiran. Tidak ada lagi keindahan dalam kehidupan yang terjadi. Saudara-saudari, kita seringkali berpikir terlalu jauh dalam hidup ini. Kita berpikir langsung hal-hal negatif yang akan menimpa kita. Dalam firman Tuhan ini, saya mengajak saudara-saudari untuk lebih berpikir positif. Apa yang mau terjadi dalam hidup kita, kita pikirkan dahulu yang positifnya. Oh, saya harus melakukan ini, saya harus mendapatkan yang negatif, yang positifnya. Yang keempat, menutup pintu hati bagi rencana Allah yang lebih indah bagi hari ke depannya. Ketika kita mengalami kekecewaan ini, kita seringkali menutup hati kita. Kita mau bertanya dalam hati kita, sudahlah, mungkin inilah yang terjadi. Atau mungkin kita gak mau menerima hal-hal positif yang disarankan oleh teman-teman kita karena rasa kekecewaan, rasa patah hati yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, mari buka hatimu, lebih dekat kepada Tuhan. Mari minta pertolongan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, semua seizin Tuhan. Maka dari itu, buka hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan ajaran firman Tuhan ini, kita bisa menyelesaikan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, teman-temanku sekalian, adik-adik anak SMA dan mahasiswa, siapa orang yang bisa menang atas kecewa dan patah hati? Mungkin di pikiran kita, mungkin hanya yang dekat kepada Tuhan saja yang bisa mendapatkan respon, mendapatkan solusi. Tidak. Yang pertama, orang bisa melihat everything happen for a reason. Jadi orang bisa melihat kita dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita tanamkan dalam hati kita. Yang kedua, orang bisa mengambil pelajaran di balik setiap masalah. Jadi teman-teman sekalian, kita merasakan kekecewaan dan patah hati itu, biarlah itu menjadi pelajaran hidup kita. Menjadi apapun yang kita mau lakukan ke depannya, kita sudah ingat apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lakukan di dalam hidup ini, menjadi suatu contoh dalam hidup kita. Yang ketiga, orang yang bisa tetap meyakini jika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, pasti Dia mempersiapkan yang lebih indah. Tuhan mempersiapkan yang indah dari hidup kita. Yang ketiga, orang yang bisa tetap meyakini. Jadi teman-teman sekalian, kita harus yakin bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ketika kita sudah yakin, ketika kita sudah percaya, pertolongan Tuhan, apapun yang kau katakan kepada Tuhan, Tuhan akan dengarkan. Dan bahkan Tuhan akan memberikan solusi kepada saudara sekalian. Yang keempat, orang yang bisa tetap menyadari rugi besar, membiarkan hidup menderita untuk seseorang yang telah meninggalkan kita. Teman-teman sekalian, mungkin kita mengalami kerugian yang sangat besar ketika kita mengalami kekecewaan dan patah hati. Tapi biarlah itu menjadi proses hidup kita, proses kita untuk lebih setia kepada Tuhan, proses kita untuk meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa tidak bisa kejahatan sebesar apapun merubah rencana Tuhan dalam hidup teman-teman sekalian. Apapun yang sudah dirancangkan Tuhan dalam hidup kita, apapun masa depanmu, apapun yang kau inginkan, ketika engkau benar-benar datang di hadapan Tuhan, Tuhan akan merencanakan yang terbaik bagi hidup kita. Amin firman Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, kalau hari ini engkau mengalami kekecewaan, patah hati,
atau gak merasa atau saudara sekalian merasa tidak berharga di mata Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan biarkan luka itu bikin hidup saudari jadi cuek bahkan pasrah kepada Tuhan. Ingat, Tuhan masih sayang terhadap engkau, terhadap saya, kita semua. Mari kita sembuh pelan-pelan di hadapan Tuhan. Kita selesaikan masalah kita satu persatu. Kita minta solusi, kita curhat kepada Tuhan. Jadi daripada curhat ke orang, ke teman kita, ke sahabat kita, dia belum mengerti, dia belum tentu tahu apa yang kita alami. Tapi ketika kita curhat kepada Tuhan, menyerukan setiap permasalahan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengarkan kita. Mari percayalah, patah hati hari ini bisa jadi titik balik menuju masa depan yang lebih baik. Karena di balik semua yang terjadi, Tuhan selalu punya rencana yang indah buat kita sekalian. Tetap semangat, tetap percaya, dan jangan pernah lupa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman ini menjadi berkat buat adik-adik sekalian, buat teman-teman sekalian. Biarlah firman ini tidak hanya kita dengarkan, tetapi bisa kita lakukan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi tongkat bagi hidup kami. Kami belajar dari firman ini bahwa rasa sakit hati, kecewa, patah hati yang kami alami semua seizin Tuhan dan mendatangkan kebaikan. Kami mau belajar untuk lebih lagi dekat di hadapan Tuhan. Biarlah firman ini berbuah bagi kehidupan kami dan bisa kami lakukan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.